Perkenalkan, nama saya Elfrida Landus, NIM 210303033, kelas A semester 2. Dalam video ini, saya akan mereview sebuah buku dari Max Weber yang berjudul Dari Sejarah ke Modernitas. Langsung saja yang pertama dengan judul Max Weber dan Budaya Panik Postmodernis. Saat ini kita memasuki dekade terakhir abad ke-20. Dunia Max Weber dalam banyak hal jelas terpisah dari budaya Mandarin Jerman yang sempit, nasionalistik, dan otoriter oleh misalnya apa yang disebut Parnos sebagai revolusi ekspresif dan pendidikan dengan pertumbuhan konsumsi massal dan pariwisata antar benua, dan oleh gerakan sosial baru seperti gerakan hijau. Namun, kita juga dipisahkan dari dunia Weber oleh AIDS, oleh krisis ekologi, dan oleh kemampuan militer untuk menghancurkan planet ini. Namun, ada banyak hal yang terus menghubungkan kita dengan dunia sosial politik Weber. Jelaslah bahwa pada abad ini Jerman yang bersatu dalam hal populasi, kekuatan ekonomi, dan kepemimpinan ilmiah akan sekali lagi menjadi inti dominan Eropa. Sementara kecemasan Weber tentang invasi Rusia ke Eropa sekarang tampak jauh. Masalah Jerman dalam kaitannya dengan Polandia, Australia, dan Republik Pasca Komunis di Eropa Timur sama pentingnya sekarang seperti ketika Weber menerbitkan karyanya tentang pekerja pertanian di Timur. Sungai Elbe pada tahun 1892 dan 1989, analisis sosiologi Weber tentang birokrasi Jerman, kekuasaan negara, dan erosi individualisme liberal masih relevan. Jerman terus menjadi masyarakat di budaya pejabat, dominasi sosial pegawai negeri, dan penghormatan terhadap otoritas merupakan warisan terpenting Obiekretes. Isu-isu rasional yang tidak terlalu jauh di bawah permukaan teks-teks Weber, misalnya komentar yang kejam tentang binatang Polandia dalam karyanya tentang masalah pertanian Prusia, terus menjadi bahaya sosial yang signifikan di Jerman seperti yang terjadi di seluruh Eropa. Sayangnya, penyatuan Jerman pada awal 1990-an telah membuka kembali seluruh pertanyaan tentang keamanan perbatasan Polandia. Dalam banyak figur rinci kehidupan politik modern, sosiologi Weber terus relevan 70 tahun setelah kematiannya. Seseorang mungkin hanya merujuk pada evaluasi kritisnya tentang kemungkinan sosialisme, birokratisasi parpol terkait sulitnya melembagakan demokrasi, keterbatasan tradisi common law, masalah Amerika sebagai negara didikaya, atau ancaman otonomi universitas dari peraturan negara. Namun, dalam volume ini, tema modernisasi dan rasionalisasi dengan referensi khusus pada budaya keagamaan yang ditonjolkan karena ambiguitas dan kontradiksi rasionalisis moderni. Kemudian bagian yang kedua dengan judul Sosiologi Sejarah Max Weber, Esai Biografi. Meskipun perkembangan ini penting, ada dua bidang penelitian di mana orang ingin melibat elaborasi lebih lanjut dari sosiologi Weberian. Pertama, kita perlu mempertahankan pandangan yang lebih luas tentang tujuan umum Weber yang bukan merupakan sejarah kapitalisme rasional, melainkan sejarah modernitas. Kedua, dan terkait langsung dengan ini, pengamatan Weber sendiri mengakui bahwa setiap sarjana yang serius harus berdamai dengan Marx dan Nietzsche. Salah satu cara untuk menerjemahkan kritik Nietzsche tentang nihilisis ke dalam pertanyaan sosiologis adalah melalui penelitian Hennis, yaitu melihat pertanyaan sentral Weber dalam kaitannya dengan produksi historis katerologi melalui berbagai bentuk regulasi dan dipimpin. Yang menjadi ciri khas modernitas adalah perkembangannya, perilaku hidup yang disiplin dan rasional. Keith Ribby dalam menerjemahkan ekspresi rasional dalam makalah Hennis cukup tepat menerjemahkan ini sebagai perilaku hidup yang rasional. Tetapi mungkin ini menunjukkan adaptasi pribadi yang agak pasif terhadap pola yang ada, sedangkan Fromm menunjukkan aktivitas yang lebih kuat seperti kepemimpinan, arahan, perintah atau dominasi. Gambaran itu lebih merupakan salah satu orang yang memaksakan pada dirinya sendiri kepemimpinan atau etika penguasaan dunia yang mendorongnya ke arah tertentu yang direncanakan sendiri.
mengekspresikan gagasan ini dalam terminologi filsafat antropologi, sosiologi sejarah Weber difokuskan pada serangkaian pertanyaan atau masalah, yaitu keadaan sosial budaya tata kehidupan yang menghasilkan berbagai jenis manusia atau karakter. Kata ganti gender telah dipertahankan di sini dengan sengaja untuk alasan yang sama seperti yang diungkapkan dalam terjemahan baru-baru ini. Pengertian gender yang sebenarnya dalam sosiologi Weber tanpa takut diterjemahkan. Jadi, Weber sangat tertarik pada produksi historis dari spesialis orang-orang yang didorong oleh panggilan di dunia. Masalah-masalah ini belum sepenuhnya teliti, menunjukkan kepada kita bagaimana secara fundamental Fredtulung Weber dikaitkan dengan keasikan Nietzsche dengan para birokrat tak berjiwa dari universitas-universitas nasionalistik. Kemudian bagian ketiga dengan judul Kapitalisme Islam dan Tesis Weber. Dalam penyelidikan terhadap pandangan Weber tentang Islam ini, telah berusaha untuk menunjukkan bahwa kita dapat memahami secara masuk akal 4 tesis yang berbeda dalam sosiologi peradaban Weber. Atas dasar kontemporer dan diskusi teoritis, 3 tesis dapat dianggap salah atau lemah secara teoritis. Tesis keempat adalah bahwa Islam menurun dan akhirnya dipaksa menjadi ketergantungan ekonomi pada Eropa karena tidak dapat memecahkan kelemahan yang melekat dalam apa yang disebut Weber sultanisme. Dalam perspektif terakhir ini, kepercayaan Islam masih dianggap berpengaruh, tetapi kehadiran kepercayaan ini daripada beberapa kepercayaan lain dijelaskan oleh struktur sosial dan ekonomi patrimonialisme. Ketika para pembaharu Muslim mulai memahami kemerosotan ekonomi, mereka sering menggunakan teori motivasi eksetis, tetapi fakta ini tidak dapat diambil sebagai bukti bahwa asketisme adalah aspek penting dari perkembangan kapitalis. Ideologi kerja keras dalam Islam modern sebagian besar merupakan impor kolonial. Kemudian bagian yang keempat dengan judul Asal-usul dan tradisi dalam Islam dan Kristen. Mungkin juga Islam lebih mampu daripada Kristen untuk mengandalkan kekuatan mengikat hukum suci di samping kontrol publik sebagai metode yang mengandung penyimpangan. Sementara, situasi Islam mungkin menghadirkan masalah sosiologis yang belum terselesaikan. Pengakuan dalam agama Kristen tampaknya mengembangkan situasi di mana harapan minoritas yang saleh tanpa kekuatan politik tentang kedatangan kedua terbukti ilusi, atau setidaknya tidak pasti. Kesimpulannya adalah masalah integrasi dan keragaman dalam budaya agama memiliki kaitan yang jelas dengan seluruh pertanyaan tentang hubungan antara kepercayaan dan struktur sosial. Interpretasi sosiologis dari hubungan ini telah menempati berbagai titik di sepanjang kontinum materialis idealis. Keyakinan agama adalah cerminan sederhana dari struktur sosial yang lebih mendasar atau mereka secara langsung dan kausal berpengaruh dalam membentuk interaksi sosial. Rangkaian ini dengan menunjuk pada intelektis tertentu dalam pola kepercayaan, khususnya pada keterbatasan internal dan kendala pada perubahan ideologis tradisi yang terus-menerus, khususnya tradisi sakral. Sementara, seleksi dapat dilakukan dari keragaman keyakinan dalam satu sistem tradisi. Seleksi ini secara ideologis dibatasi oleh prinsip-prinsip selektif yang pada gilirannya ditetapkan secara normatif oleh interpretasi landasan sejarah. Karena kepentingan normatif dari interpretasi ini, maka konteks sosioekonomi asli dari agama-agama dunia menjadi sangat menarik bagi sosiologi. Atau setidaknya harusnya menjadi untuk menjelaskan mengapa satu set kepercayaan daripada beberapa set lainnya menjadi memiliki signifikasi sentral dalam suatu agama. Tidak akan cukup hanya mempelajari
relevansi fungsional umum dari doktrin-doktrin agama. Analisis fungsional agama mungkin memberikan penjelasan tentang kesinambungan agama seperti dalam bentuk-bentuk dasar dokim, tetapi tidak akan memberikan analisis yang sangat memuaskan tentang isi khusus dalam kaitannya dengan tema dominan. Orang mungkin mengamati bahwa ketika laki-laki tampaknya terlibat dalam transformasi revolusioner diri mereka sendiri dan lingkungan material mereka dalam penciptaan sesuatu yang belum ada. Tepatnya di zaman krisis revolusioner seperti itu, mereka dengan takut-takut memunculkan semangat masa lalu untuk membantu mereka. Mereka meminjam nama, slogan, dan kostum mereka untuk mementaskan adegan sejarah dunia baru dalam penyamaran terhormat dan bahasa pinjaman ini. Luther mengenakan topeng Rasul Paulus, sementara kita hanya prihatin dengan masalah bahasa pinjaman dalam Islam dan Kristen. Argumen tentang pentingnya asal-usul harus dikembangkan dalam sejumlah arah yang berbeda untuk agama yang berbeda. Bisa jadi dari perspektif komparatif komitmen pada gagasan tentang peristiwa landasan tunggal agak jarang terjadi dalam perkembangan agama. Komitmen ini dalam Islam dan Kristen untuk fondasi yang unik mungkin telah menghasilkan ketidakfleksibelan institusional dan ideologis tertentu yang akan menjadi kerugian sosiologis dalam adaptasi terhadap lingkungan sosial yang berubah dengan cepat. Dalam dunia pluralistik modern, pandangan eksklusif tentang satu fondasi akan tampak sebagai sesuatu yang membebani ideologis. Yang terakhir, dengan judul Negara, Sains, dan Ekonomi dalam Masyarakat Tradisional. Konvensional tentang konsep rasionalisasi Weber biasanya sepihak dalam memberikan keunggulan pada keyakinan rasional dalam proses modernisasi. Bagi Weber, rasionalisasi juga memiliki dimensi kelembagaan, struktural, dan ekonomi yang khas. Misalnya, aspek rasionalitas kapitalisme melibatkan pemisahan pekerja dari alat-alat produksi yang memungkinkan pelaksanaan disiplin atas pekerja dan dasar untuk perhitungan upah yang rasional. Demikian pula pemisahan pekerja mental dari kepemilikan laboratorium adalah fitur penting dari rasionalisasi sains di universitas modern. Jadi, Weber dalam kuliahnya tentang sains sebagai panggilan melihat kebangkitan birokrasi ilmiah di bawah yang paling akhir. Manajemen negara modern sebagai industri dari intelektual yang berubah menjadi spesialis. Komentar Weber tentang asal-usul dan perkembangan ilmu-ilmu alam biasanya didominasi oleh analisis struktur sosial yang kontras daripada sistem kepercayaan yang dikontraskan.